Pak Sunan, selamat malam teman-teman semuanya. Jadi kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan terkait penilaian kinerja organisasi sektor publik. Sebelum kita ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Saya Nikomang Triagustini sebagai pemateri pertama, dan teman saya Nyoman Sri Widiantari sebagai pemateri kedua. Adapun submateri yang akan kami sampaikan nanti, itu yang pertama adalah penilaian kinerja berdasarkan value for money audit, yang kedua balance scorecard di sektor publik. Langsung saja ke materi pertama, itu terkait penilaian kinerja berdasarkan value for money audit. Di mana value for money itu adalah indikator kinerja sebuah sektor publik yang memberikan informasi apakah anggaran atau dana yang dibelanjakan menghasilkan suatu nilai tertentu bagi masyarakatnya. Nah, indikator kinerjanya itu ada 3, antara lain ekonomi, di mana itu terkait analisis sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir input resources. Terus yang kedua, efisiensi, itu perbandingan output input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Yang ketiga itu efektivitas. Itu yang dimaksud adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Nah, adapun faktor utama pendorong peningkatan value for money. Itu yang pertama, alokasi risiko. Faktor utama yang menjadikan PPP memiliki value for money lebih tinggi dari pengadaan konvensional, dan nilai value for money akan bertambah tinggi apabila biaya risiko dialokasikan dengan tepat antara pemerintah dan swasta. Yang kedua, itu spesifikasi output, di mana pihak swasta diyakini memiliki kemampuan dan pengetahuan yang lebih baik untuk melakukan inovasi dalam rangka mencapai spesifikasi output. Dan yang ketiga, itu kontrak berbasis kinerja. Kinerja dalam PPP itu berfokus pada kualitas pelayanan di masa operasi dan bukan pada target penyelesaian konstruksi seperti di pengadaan konvensional. Nah, terkait manfaat, jadi manfaat dari analisis value for money itu ada 5. Yang pertama itu meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Yang kedua, meningkatkan mutu pelayanan publik. Yang ketiga, penurunan biaya pelayanan publik. Yang keempat, alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik. Dan yang kelima, itu meningkatkan kesadaran akan dana publik. Pengukuran value for money. Adapun tahapnya yang pertama itu mengetahui penentuan tingkat input, output, dan outcome. Di mana input ini yang dimaksud adalah sumber daya yang digunakan untuk pelaksanaan suatu kebijakan, program, dan aktivitas. Yang kedua, itu output. Output ini yang dimaksud adalah hasil yang dicapai dalam suatu program dan kebijakan. Yang ketiga, outcome, itu dampak yang ditimbulkan dari suatu aktivitas tertentu. Nah, setelah mengetahui penentuan tingkat input, output, dan outcome, itu selanjutnya itu kita menghitung nilai ekonomis, efisien, dan efektivitas. Gimana caranya penghitungannya? Itu yang pertama, pengukuran ekonomis, di mana itu perolehan sumber daya atau input tertentu pada harga yang terendah dan termasuk dalam ukuran relatif, di mana ekonomis itu dapat dirumuskan dengan ekonomis sama dengan input dibagi dengan input value dikali dengan 100%. Yang kedua, itu pengukuran efisiensi, di mana ini menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan atau yang disebut dengan cost of output. Nah, efisiensi ini itu dapat dirumuskan dengan output dibagi dengan input dikali dengan 100%. Nah, kalau untuk pengukuran efektivitas, itu hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai, di mana rumus efektivitas dapat dicari dengan outcome dibagi output dikali dengan 100%. Contoh value for money itu bisa kita lihat daripada program pelayanan jaminan kesehatan masyarakat atau Jamkesmas yang dijalankan oleh pemerintah. Jamkesmas sebenarnya bukan suatu program baru, melainkan kelanjutan dari program terdahulunya yaitu Askes
miskin, dan kartu sehat yang semuanya itu memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menjamin pembiayaan kesehatan masyarakat kurang atau tidak mampu. Nah, bila ditinjau dari analisis value for money, program Jamkesmas terlihat belum optimal, terutama terlihat dari keterlambatan pembayaran klaim, padahal klaim terhadap anggaran ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pelayanan rumah sakit terhadap pasien Jamkesmas sering terkesan kurang memuaskan. Next, untuk materi balance scorecard di sektor publik akan disampaikan oleh teman saya Sri. Untuk Sri, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi di mana saya akan membahas mengenai balance scorecard. Adapun pengertian dari balance scorecard adalah suatu pendekatan terhadap manajemen yang menyajikan sebuah perspektif yang jelas bagaimana sebuah perusahaan harus mengukur supaya tercapai keseimbangan perspektif keuangan. BSC menyarankan bahwa kita melihat suatu kinerja organisasi dari 4 perspektif berikut. Yang pertama yaitu the learning and grow perspective, yang kedua the business process perspective, yang ketiga the customer perspective, dan yang keempat the financial perspective. Baik, untuk yang pertama kita akan membahas mengenai perspektif finansial. Perspektif ini melihat kinerja dari sudut pandang profitabilitas ketercapaian target keuangan, sehingga didasarkan atas sales growth, return on investment, operating income, dan cash flow. Kinerja keuangan dapat diukur dari rasio laporan keuangan, antara lain rasio likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan aktivitas. Adapun pengertian dari rasio likuiditas yaitu suatu rasio untuk mengetahui kemampuan perusahaan atau organisasi dalam memenuhi kewajiban keuangannya pada saat ditagih atau kewajiban jangka pendek. Rasio solvabilitas yaitu untuk mengetahui kemampuan perusahaan atau organisasi dalam memenuhi kewajiban keuangannya, baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Rasio rentabilitas yaitu untuk menilai kemampuan perusahaan atau organisasi dalam memperoleh keuntungan. Dan yang terakhir ada rasio aktivitas yaitu untuk menilai kemampuan perusahaan atau organisasi dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Baik, yang kedua ada perspektif pelanggan. Dalam perspektif pelanggan, organisasi sektor publik berfokus untuk memenuhi kepuasan masyarakat melalui penyediaan barang dan pelayanan publik yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. Ada 5 dimensi penentu kualitas layanan yang dinamakan konsep soft qual. Yang pertama ada tangibles atau wujud fisik, yaitu penampakan fisik dari gedung, peralatan, pegawai, dan fasilitas-fasilitas lain yang dimiliki oleh providers. Yang kedua ada reliability atau keandalan, yaitu kemampuan untuk menyelenggarakan pelayanan yang dijanjikan secara akurat. Yang ketiga ada responsiveness atau responsivitas, yaitu kerelaan untuk mendorong customer dan menyelenggarakan pelayanan secara ikhlas. Yang selanjutnya ada insurance atau kepastian atau jaminan, yaitu pengetahuan dan kesopanan para pekerja dan kemampuan mereka dalam memberikan kepercayaan kepada customers. Yang terakhir ada empati, yaitu perlakuan atau perhatian pribadi yang diberikan oleh providers pada customers. Selanjutnya ada perspektif proses internal. Perspektif ini mengidentifikasi proses kritis dalam proses internal organisasi dengan berfokus pada pengembangan proses baru yang menjadi kebutuhan pelanggan. Dalam rangka meningkatkan kinerja pada perspektif proses internal, organisasi sektor publik harus mengidentifikasi dan mengukur kompetensi inti organisasi, mengidentifikasi proses utama pelayanan, mengidentifikasi teknologi utama yang perlu dimiliki, dan menentukan ukuran dan target kinerja. Kinerja pada perspektif proses internal dapat ditingkatkan apabila didukung beberapa faktor, antara lain
ketersediaan peralatan, sarana dan prasarana yang memadai, dan proses pelayanan yang baik. Selanjutnya ada perspektif inovasi dan pembelajaran. Perspektif ini mengukur faktor-faktor yang berhubungan dengan teknologi, pengembangan pegawai, sistem dan prosedur, dan faktor lain yang perlu diperbaharui. Beberapa sasaran strategi untuk perspektif pembelajaran dan pertumbuhan tersebut antara lain yaitu peningkatan keahlian pegawai, peningkatan komitmen pegawai, peningkatan kemampuan membangun jaringan, dan peningkatan motivasi pegawai. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai adalah faktor kemampuan dan faktor motivasi. Baik, untuk selanjutnya ada proses balance scorecard. Yang pertama yaitu mendefinisikan tujuan, sasaran, strategi, dan program organisasi. Yang kedua, merumuskan framework pengukuran setiap jenjang manajerial. Yang ketiga, mengintegrasikan pengukuran ke dalam sistem manajemen. Yang keempat, monitoring sistem pengukuran kinerja. Selanjutnya ada tujuan balance scorecard, yaitu sebagai alat untuk menilai kinerja pada perusahaan komersial. Namun sebetulnya pemanfaatan BSC ini bisa juga untuk semua jenis organisasi. Organisasi publik dan orientasi pada pelanggan. Berdasarkan karakteristiknya, organisasi publik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama ada pure non-profit organization, yaitu organisasi publik yang menyediakan atau menjual barang dan jasa dengan maksud untuk melayani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua ada quasi non-profit organization, yaitu organisasi publik yang menyediakan atau menjual barang dan jasa dengan maksud untuk melayani masyarakat dan memperoleh keuntungan. Organisasi sektor publik hendaknya memfokuskan tujuan mereka pada pelayanan yang berorientasi pada pelanggan. Proses orientasi pada pelanggan ini dapat dilakukan dengan mengidentifikasi siapa sebenarnya pelanggan organisasi. Baik, untuk selanjutnya yaitu rescaling balance scorecard. Implementasi BSC sebagai alat pengukuran kinerja tetap harus berpedoman pada tujuan organisasi. Pada quasi non-profit organization, tujuan organisasinya adalah kepuasan pelanggan dan meningkatnya profitabilitas. BSC dapat dimodifikasi dengan menempatkan perspektif finansial dan pelanggan sejajar pada puncak dan diikuti oleh perspektif proses internal dan selanjutnya perspektif inovasi dan pembelajaran. Pada pure non-profit organization, pada umumnya mempunyai tujuan utama peningkatan pelayanan publik. BSC dapat diterapkan dengan memodifikasinya sehingga perspektif pelanggan ditempatkan di puncak, diikuti perspektif finansial, perspektif proses internal, serta perspektif pembelajaran dan inovasi. Sistem pengukuran kinerja diharapkan bisa digunakan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja organisasi. Adanya peningkatan kinerja setidak-tidaknya bisa dilihat dari apakah aktivitas organisasi mempunyai nilai tambah. Syarat-syarat efektivitas BSC. Ada definisi yang jelas atas tujuan individu, tim, unit organisasi, dan organisasi. Memahami hubungan antara proses internal yang bernilai tambah dengan outcome yang dihasilkan. Mengintegrasikan model pengukuran kinerja BSC dalam suatu manajemen strategi, manajemen kinerja, dan sistem penghargaan pegawai. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika terdapat kekeliruan dalam materi yang kami sampaikan, dan kami mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyebutan kata maupun kalimat. Terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup dengan selamat malam.